Itu yang saya mau lihat itu. Ada, Pak. Di mana digitalisasinya itu? Barangkali lagi off, Pak. Listrik mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya kembali dari India setelah kontrol pengobatan mata. Hasilnya pun bagus dan kembali lagi berbincang di podcast ini bersama dengan Pak Biwi. Apa kabar Pak Biwi? Baik. Baik, cuman agak gregetan, Mas. Oh, gimana itu, Pak? Mau nggak banyak nih orang yang kampungan-kampungan saya nggak ngerti. Iya. Aduh. Kadang-kadang repot, Pak. Kampung kampung itu dijadikan apa ya? Olok-olokan gitu. Padahal apakah kampung itu lebih bagus dari lebih tidak berintegritas dari kota? Belum tentu kan, Pak? Tentu ya. Seringkali kan kampung itu orang-orang kampung juga lebih berintegritas. Iya. Seringkali walaupun ini Pak ya semua bisa relatif. Iya. Agak menghina orang kampung itu. Yang menghina orang kampung ya yang kampungan itu sebenarnya. Menarik Pak bicara soal kampungan tadi. Saya waktu di India baca berita soal pernyataannya Pak Luhut pada acaranya KPK. Kayaknya di situ waktu bicara ada Firly Bahuri deh. Sepertinya, walaupun saya nggak pastikan. Dan ada kayaknya Mas di sampingnya. Ada kan di sampingnya. Senyum-senyum. Senyum-senyum Pak ya. Senyum-senyum, nggak tahu, tapi pasti bukan senyum-senyum kecut. Iya. Bukan. Walaupun saya nggak lihat rekaman utuhnya. Saya nggak tahu apakah Pak Luhut juga menegur Firly yang kasus korupsi banyak di KPK, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang pasti ada ucapan Pak Luhut yang menyampaikan bahwa seolah-olah pencegahan saja itu sudah cukup. Dan kemudian OTT itu dianggapnya justru malah seperti mendramakan gitu, mendramatisasi lah. Atau festivalisasi. Ini yang saya nggak sepakat ini, Pak. Dan kalau OTT dianggap sebagai suatu tindakan yang simpel atau sederhana, saya tahu persis bahwa OTT itu Pak perlu keahlian khusus. OTT itu perlu teknologi. Dan sulit atau jarang orang mampu untuk melakukan OTT. Yeah. Saya katakan itu karena perlu pendidikan khusus, perlu keahlian, perlu keterampilan untuk bisa melakukan OTT. Dan yang paling penting itu adalah OTT itu jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus besar. Biasanya Pak, pejabat-pejabat di level atas itu cepat diproses dalam perkara tindak pidana korupsi ketika kasusnya OTT. Kenapa? Kalau OTT itu buktinya nyata, jelas, dan tidak bisa mengelak. Dengan begitu, upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi akan sulit. Yes. Pak Bibi kan sering itu, waktu masa pimpinan ada OTT. Cerita dong Pak, yang soalnya sampaikan benar apa enggak? Pak Bibi bisa punya perspektif yang lebih lengkap. Yang pertama, sebenarnya gini dulu, pernyataan umum ya, menyatakan bahwa penindakan melalui OTT kampungan itu pasti hanya orang kampungan yang menyatakan itu kampungan. Iya. Dan buru-buru menyatakan kampungan nggak bagus lah itu. Iya. Artinya kan itu seolah-olah itu mengingkari ya satu keahlian yang Mas Novel tadi bilang. Iya. Itu nggak pantas lah diungkapkan oleh seorang pejabat. Satu itu. Terus kedua, menyatakan atau menyimpulkan atau menyempitkan seolah-olah pencegahan hanya dengan digitalisasi itu juga nggak benar juga. Iya. Mari sekarang kita periksa satu-satu ya Mas. Nanti akan jawab ke Mas Novel. Saya baca beberapa situasi misalnya. Kondisi BUMN kita, kontribusi pendapatannya hanya disumbang oleh sekitar 20% perusahaan saja. Dan itu artinya BUMN kita tidak sedang baik-baik saja. Artinya 80% rugi. Ya, enggak, bukan 80%. Jadi yang menyumbang itu hanya 20% dari perusahaan BUMN itu sendiri. Yang 80%-nya masih belum menyumbang pendapatan BUMN itu. Terus yang kedua, tidak pernah dalam sejarah BUMN Indonesia itu ada BUMN yang programnya, proyeknya itu fiktif. Itu ada kasus di ada kasusnya itu kan. 2,5 triliun. 2,5 triliun. Itu cari itu di mana tuh? Makan tuh pencegahan di situ gitu loh. Iya. Ya itu contohnya. Terus ada lagi yang menarik sebenarnya. Ada yang sampai hari ini BUMN-nya itu berhutang
kepada para vendor dan kemudian oleh pemerintah dengan sengaja BUMN itu dilikuidasi. Itu maksudnya apa itu? Sampai bergerak ininya tuh. Saking semangatnya. Saking semangatnya. itu contohnya lagi. Jadi dengan begitu investasi kita dalam konteks BUMN ada lagi Mas. Belum lama ini ada 5,3 juta ton nikel. Itu 5,3 juta ton nikel itu boncos karena tiba-tiba keluar tanpa negara tahu. Itu sisi royaltinya memang yang keluar dan biaya keluarnya tuh kerugian negaranya 575 miliar. Tapi selisih ekspornya itu 14,5 triliun. Cuy, lo ada di mana aja nih boncos begini gitu loh. Loh, bukankah sudah ada sistem itu, Pak? Yang digitalisasi di mana semua ekspor itu terlacak. Itu yang saya mau lihat itu. Di mana digitalisasinya itu? Barangkali lagi off, Pak. Listrik mati. Karena kalau ngomong digitalisasi, Mas Novel mungkin masih ingat ya. Sebelum menjawab yang tadi pertanyaan intinya itu. Kita tahu selama ini yang namanya e-procurement dan berbagai macam yang lain itu ternyata banyak disiasati. Jadi kita harus terus-menerus memperbaiki sistem pemberantasan korupsi kita. Itu kan semua orang itu akhirnya isunya tuh di integritas, bukan di alatnya tuh, di integritinya. Alat kan dilaksanakan orang, Pak. Kalau orang melaksanakan mau dibikin cara-cara tipu-tipuan pasti bisa lah. Itu faktanya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang nikel itu saja Menteri Investasi mengatakan, saya nggak ngerti tuh, tolong dilacak tuh. Lo dikasih fasilitas dan digaji tuh untuk ngerjain bukti itu. 5 juta kalau sampai ton. 5,3 juta ton, Mas. Itu ngangkutnya berapa kali? Nah. Dan segede apa itu barang kan gitu. Itu bisa sampai boncos kayak gitu, terus bagaimana caranya tuh? Sekarang dia bilang enak, wah saya nggak ngerti tuh. Tolong silakan dilacak tuh. Nenek moyang itu yang mestinya lo kerjain, jangan sampai boncos gitu. Iya. Nah ini yang begini-beginian yang mestinya kita harus agak hati-hati lah. Betul. Nah, balik lagi, Mas Novel, kita tahu di mana-mana pemberantasan korupsi itu dilakukan secara terintegrasi. Dalam integrasi itulah kemudian integritas menjadi kata kunci. Betul. Jadi ada integrasi, ada integritas. Terintegrasinya kalau yang model di berbagai negara yang sudah maju itu memang selalu mengintegrasikan penindakan, pencegahan, dan satu lagi pendidikan atau advocacy atau penyadaran dan macam-macam. Dan kemudian ada studi juga yang Mas Novel mungkin juga sudah pernah baca mengatakan di negara-negara yang IPK-nya itu di atas 5, baru kemudian sistem pencegahannya itu bisa didorong lebih dikedepankan. Ini 3,7. 3,4, Pak. 3,4 saya kok naikin itunya. 3,4. Jadi ini orang nggak punya ilmu terus ngomong. Jadi kelihatannya pernyataannya jadi kayak kelihatan kampungan gitu. Ilmu yang lain, Pak. Ini ilmu yang berbeda lagi. Itu yang menurut saya harus hati-hati lah. Supaya jangan menuduh-nuduh orang kampungan juga nggak enak tuh kan. Karena harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya jangan terlalu banyak ngomong gitu loh. Itu juga nanti bisa menyesatkan itu. Dan yang ini omongnya angkuh. Masa kamu nggak percaya saya kan ini perwira. Ngomong gitu-gitu tuh untuk apa juga gitu. Kan faktanya rakyat yang merasakan nih situasinya lagi kurang baik atau semacam itu. Kalau saya sih kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi ke OTT. Sepengetahuan saya untuk mendapatkan kompetensi seperti KPK itu proses pendidikannya membangun kompetensi orang juga luar biasa. Dan bukan hanya itu, dibangun integritasnya. Betul. Kalau kemudian ada klaim pada periode saya lah OTT paling banyak, yang paling banyak bocornya diduga. Itu juga pada periodenya dia gitu kan? Kalau itu saya lihat langsung, Pak. Bahkan saya yang melaporkan. Saya salah satu yang melaporkan ke pengawas internal. Lebih dari 30 kasus yang bocor, yang diduga bocor. Diduga bocor pada periode itu. Dan itu yang terbanyak. Jadi jangan dibalik-balik, gitu, Pak. Dan itu penting, Pak, dipahamkan masyarakat. Dan sampai masyarakat kemudian kena tipu. Karena faktanya OTT-nya banyak. Iya, tapi waktu itu banyak karena orang-orang yang punya keahlian OTT seperti kawan saya itu Raja OTT dan banyak lagi yang lain itu sedang bekerja optimal waktu itu. Justru pada saat itu ini kan yang diomongin kan Ketua KPK kan, Mbak Firly Bahuri. Dia ini pada saat itu memang sedang bermasalah karena dugaan banyaknya kebocoran. Pada saat itu posisinya deputy kan, Deputy. Jadi kalau dibilang zamannya waktu itu banyak OTT,
benar, tapi posisinya yang bersangkutan yang diduga sebagai pembocor OTT. Artinya kalau dia nggak ada di situ, OTT-nya lebih banyak lagi gitu loh, Pak. Jadi salah kalau dibilang begitu. Iya. Jadi artinya kalau tidak di situ justru lebih banyak lagi. Kalau masih ada di situ sehingga tidak terlalu banyak. Iya. Ada hal yang juga menarik menurut saya sih, Mas. Hari ini kan harusnya kan ada yang dilupakan dalam seluruh perbincangan itu. Di mana letak partisipasi publik? Betul. Padahal tidak pernah bisa pemberantasan di luar korupsi itu tanpa melibatkan partisipasi publik. Betul, Pak. Ya, di dalam Undang-Undang KPK sendiri itu diatur ya, di tindak pidana korupsi bahkan diatur ya mengenai partisipasi publik. Pejabat yang menyatakan ini kampungan dan tidak kampungan itu jarang sekali ya mengajak partisipasi publik. Betul. Dan menurut saya itu menjadi satu poin utama. Dan sampai sekarang pun yang namanya pimpinan KPK yang mengajak partisipasi publik explicitly untuk membantu itu terbatas, bukan tidak pernah, terbatas. Ya. Ini juga menjadi penting untuk dilakukan. Itu sebabnya hari ini sebenarnya kan partisipasi publik atau publik melihat trust kepada pimpinan KPK itu hari ini jadi turun dan merosot karena ada ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu salah satunya karena hal-hal yang berkaitan dengan penindakan. Nah, dalam pencegahan memang effortnya harus lebih besar lagi karena pencegahan itu memang tidak begitu menarik perhatian media sehingga upaya-upaya harus lebih strategis lagi. Cuman menyatakan bahwa pencegahan itu hanya digitalisasi itu juga kebohongan. Karena ada upaya-upaya membangun ada upaya-upaya untuk membangun integritas jauh lebih ini. Jadi bukan hanya digitalisasi. Betul, saya lebih setuju itu. Integritas poinnya lebih utama, tapi memang itu perlu effort yang betul-betul yang sungguh-sungguh dan perlu keteladanan. Salah satu aja misalnya, Mas, pernah nggak sih di-endorse keinginan untuk mengintegrasikan single identity number yang sudah dimulai sebenarnya cukup bagus ketika NIK digabung dengan NPWP. Kenapa BPJS juga tidak digabung dengan single identity number itu? Begitupun dengan SIM, paspor dan lain-lain. Mestinya itu yang diomongin. Dan itu pun harus agak hati-hati karena kebocoran data personal itu terjadi gitu loh. Ngomong digitalisasi tapi nggak bisa menjaga kebocoran data personal itu juga masalah besar itu. Betul. Menarik sekali ini Pak Bewi. Tapi ini Pak, tadi yang pertama yang soal OTT loh. Tadi kan mengenai OTT ini kan seringkali dianggap bahwa OTT ini sekedar mendrama-dramakan. Padahal lupa bahwa OTT ini dengan OTT banyak kasus-kasus besar bisa diungkap. Dan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kondisi yang langsung, yang real pada saat perbuatannya itu OTT. Bukti-buktinya bukti-bukti yang saat itu. Istilahnya baru, Pak. Artinya betul-betul fresh gitu, Pak. Fresh from the oven ya. Terus OTT juga biasanya begini, Pak. Ada beberapa jenis kejahatan korupsi itu yang dilakukannya sebelum proyek. Kalau terkait dengan proyek atau kebijakan. Contohnya suap. Dia menerima dulu baru proyek dilaksanakan. Atau dia menerima dulu baru kebijakan dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, contohnya perizinan. Dengan dilakukan OTT, dampak berikutnya ini nggak terjadi. Bukankah itu bagian dari pencegahan? Dan kita bisa melihat bahwa kalau kemudian terjadi dulu, baru kemudian ditangani begitu merugikan negara, itu yang terjadi justru malah menimbulkan kerugian yang besar sekali dan upaya mengembalikannya pun sulit sekali. Jadi Pak Budi paham soal itu dan ofensif penindakan itu bisa meningkatkan pencegahan sebenarnya. Itu yang terjadi. Dan itu sebabnya kalau tindak kriminal itu kita menyebutnya ultimum remedium, tapi kalau di tindak pidana korupsi kita menyebutnya premium remedium. Jadi memang upaya-upaya luar biasa dilakukan. Dan lagi-lagi sebenarnya jangan meniadakan salah satunya. Kita harus mengintegrasikan itu dan juga membangun aparatnya itu menjadi orang-orang yang punya integritas. Sebenarnya itu saja. Dan begini Pak, tadi bicara terkait dengan pencegahan dulu. Sebetulnya banyak poin yang kita masih pengen bicarakan ini Pak, tapi coba Mas Novel cerita dulu soal pencegahan dalam konteks bea cukai. Itu nanti Pak, itu nanti setelah ini. Gimana 349 triliun? Soalnya besar sekali itu Pak. Nanti orang kagetnya biar di belakang, di ujung belakang. Terakhir Pak, soal pencegahan. Kan beberapa kali Pak Luhut menyampaikan bahwa upaya pencegahan itu mesti dilakukan
seperti seolah-olah utamanya itu pencegahan, yang lainnya itu nanti. Padahal ada riset ahli, dan kita lihat best practice di negara-negara yang berhasil berantas korupsi, di atas 5 itu baru 5 itu misalnya IPK yang tadi disebutkan. Ya, betul. IPK di atas 5 itu pencegahan memang dikedepankan. Tapi di bawah 5, penindakan yang lebih banyak dilakukan. Walaupun itu, tetaplah harus bersama-sama, seperti Pak Bill katakan tadi. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Itu harus dilakukan secara bersama-sama dan komprehensif. Yang saya ingin saya tanyakan, Pak Bill kan banyak pengalaman ini ke luar negeri. Ada enggak? Barangkali saya salah, atau mungkin kata kurang cermat. Apakah ada di suatu negara yang IPK-nya di bawah 5, dia berhasil untuk memberantas korupsi dengan pencegahan saja? Hampir tidak ada, Mas. Ya. Bahkan yang namanya Hong Kong, di mana kemudian angkanya bisa di atas 5, itu dulu karena penindakannya dikedepankan lebih dulu. Bahkan kemudian konsentrasi prioritas penindakannya itu dilakukan kepada penegak hukum. Ya. Jadi penegak hukumnya diberesin dulu. Ada negara-negara Skandinavia, tapi itu kan prosesnya udah lama tuh. Dimana kemudian sekarang itu kenapa IPK-nya di atas 8 semua 9 kayak gitu? Itu memang pencegahannya udah menjadi bagian penting dari proses itu, penindakannya hampir tidak ada. Tapi lagi-lagi situasi kondisional suatu daerah itu menjadi sesuatu banget. Dan patokan IPK itu menjadi penting untuk diperhatikan. Hari ini ketika penegak hukumnya tak dipercaya sebagiannya gitu kan, terus Anda mengatakan tidak perlu ada penindakan, itu jadi bagaimana gitu? Jadi masalah besar. Iya. Menarik, Pak. Saya akan sekarang bicara soal pencegahan. Saya beri contoh begini, Pak. Di beberapa kesempatan saya berbincang dengan kawan-kawan di daerah, sebetulnya KPK kan punya ini, Pak, penyuluh anti korupsi. Itu salah satu pionir yang dibuat oleh KPK, dan jumlah 2000-an itu, Pak. Mereka selama ini itu dimanfaatkan oleh KPK untuk membantu berkomunikasi untuk upaya pendidikan. Dan belakangan ini mereka banyak ngeluh bahwa ternyata mereka banyak tidak dilibatkan. Kalaupun mereka melakukannya sendiri-sendiri dengan kelompoknya sendiri, diklaim sebagai prestasi KPK yang sekarang. Ini mereka jadi pembicaraan. Dan kalau dilihat tadi kan bicara partisipasi publik itu sebetulnya. Bicara terkait dengan pelaporan-pelaporan dan lain-lain. Saya yakin, Pak, sekarang orang berpikir 1000 kali untuk mau melapor KPK. Contohnya begini, Pak. Orang mau melapor ke KPK itu karena dia percaya. Kenapa dia percaya? Harus percaya dulu baru mau melapor. Karena melapor itu resiko tinggi, Pak. Dia bisa jadi korban. Berapa banyak orang melapor malah dikriminalisasi. Dan kemudian atau mungkin malah dimusuhi dan lain-lain. Ini menjadi masalah, Pak. Dan kondisi hari ini di KPK-nya banyak kebocoran informasi. Banyak terjadi korupsi di KPK yang tidak ditangani. Banyak hal yang tidak patut diteladani. Bagaimana mungkin partisipasi publik dan kemudian peran masyarakat untuk mau melapor dan lain-lain itu bisa terjadi. Dan itu adalah salah satu bagian dari upaya memberantas korupsi dengan melibatkan banyak pihak. Tapi komentarnya apa, Pak? Kalau kemudian pencegahan korupsi diletakkan pada situasi yang seperti itu, maka sebenarnya orang yang bilang pencegahan korupsi itu menjadi sangat prioritas, dia sedang melindungi kejahatan korupsi. Iya. Ketidakpahamannya menjadi seperti itu akhirnya. Iya, seperti itu. Dan ini yang menyesatkan gitu. Ini berita bohong banget gini. Ini kebohongan luar biasa nih. Jadi artinya kita tidak boleh kan melakukan sesuatu, membuat suatu kesimpulan yang konteksnya itu tidak diberikan secara jelas gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Digitalisasi itu bagus, bagian sebagai sebuah sistem pencegahan, tapi tidak hanya digitalisasi. Betul, tidak berdiri sendiri. Dan satu itu, jadi di pencegahan tidak hanya digitalisasi. Terus yang kedua, yang juga penting mengintegrasikan itu. Terus yang ketiga, melibatkan partisipasi publik. Betul. Nah, kalau itu bisa terintegrasi, itu baru namanya keren. Jadi nggak bisa dipotong-potong gitu loh. Yang saya khawatir sekarang, penindakannya itu memang sengaja dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa jalan, sehingga kemudian tidak bisa membongkar kasus-kasus yang besar. Kan bisa jadi kayak begitu hipotesisnya. Penjagaannya abstrak. Nah, bisa kelihatan kayak gitu. Menarik gini, Pak. Pak Bill tahu kan di undang-undang. Tapi kalau kita ngomong gini, itu bukan kemudian kita hendak mencemarkan nama baik. Ya, kalau kayak kampungan terus orang bilang yang kampungan yang mana ini kan boleh dong berbeda pendapat. Kita kalau beliau pun mau kita mengundang diskusi pun boleh juga kan, Pak ya. Bagus menarik juga tuh. Gini, Pak. Di Undang-Undang KPK itu ada kewenangan untuk koordinasi dan supervisi. Walaupun belakangan ini koordinasi dan supervisi itu dikecilkan.
Dikecilkan hanya sekedar melihat perkara terkait dengan penanganan perkara saja. Padahal ada juga kewenangannya dalam rangka koordinasi dan supervisi itu adalah setiap kementerian dan lembaga itu diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di tempatnya masing-masing. Biasanya lebih banyak ke pencegahan lah ya, pencegahan pendidikan gitu ya Pak ya. Kan nggak mungkin penindakan kecuali etik ya Pak ya, karena dia nggak berwenang. Kecuali lembaga penegak hukum itu sendiri. Dan kemudian KPK bisa memonitoring dan kemudian apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau direspon atau didorong, maka KPK bisa mensupervisi terkait dengan hal tersebut. Saya tidak melihat itu dilakukan. Dan disinilah pentingnya kolaborasi. Nggak mungkin KPK bekerja sendiri. Ketika peran itu bisa dimaksimalkan, maka itu akan menjadi luar biasa dampaknya. Tapi kembali lagi Pak, bagaimana mungkin kementerian lembaga mau ikut kalau keteladanan dari pimpinan KPK-nya tidak ada? Contoh, Pak Buya kan ingat waktu kita diskusi dengan Ombudsman, pimpinan KPK diundang saja tidak mau hadir. Itu kan keteladanan yang buruk sekali. Yang kedua, kita bisa lihat praktek-praktek korupsi di KPK tidak dilaporkan ke penegak hukum lain untuk dituntaskan. Bahkan ada perbuatan yang levelnya sangat serius dalam suatu tindak pidana atau kejahatan, justru hanya ditangani etik, dan hukuman etiknya pun ringan. Hal-hal ini kan membuat mana mungkin pola-pola memberantas korupsi dengan pencegahan dan pendidikan itu bisa dilakukan ketika problem-problem tersebut nggak dibenahi. Gimana Pak? Saya pikir itu mesti dikasih tahu tuh kepada Pak Luhut tuh, kalau KPK memberi contoh yang tidak baik, dipanggil untuk diperiksa, dia tidak mau datang. Terus kemudian malah mempersoalkan pemanggilan. Itu kelakuan seperti apa tuh yang begitu tuh? Kalau model pencegahan yang kayak gitu didorong, menurut saya itu dia sedang menghina lembaga yang reputasinya bagus. Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya saya ingat persis gini Mas. KPK itu sebenarnya kan penghulunya pemberantasan korupsi. Di dalam posisi penghulunya pemberantasan korupsi, dia kan harus jadi trigger mechanism. Sekarang trigger mekanismenya itu mati, Mas. Dia nggak bisa lagi menjadi trigger mechanism kalau kemudian integritasnya itu bermasalah. Dan yang lebih penting lagi kan begini. Teman-teman dulu pernah mendorong departemen-departemen itu yang sampai dibilang tadi kolaborasi. Dalam kolaborasi itu kan yang dibangun sistem kan. Yang dibangun sistem. Nah, dalam pembangunan sistem ini kan menjadi menarik itu. Dalam pembangunan sistem ini, maka kemudian didorong 3 hal kan, Mas. Satu, membangun yang disebut dengan sistem integritas nasionalnya. Jadi orangnya dibangun. Terus kedua, membangun sistem integritas nasional juga membangun sistem pencegahan within. Jadi yang di dalam itu. Terus kemudian kita masih ingat dulu ada yang namanya WBK ya, wilayah bebas korupsi. Jadi zona-zona itu dibangun. Tapi di situ pun disiapkan satu instrumen yang namanya whistleblowing. Whistleblowing untuk apa? Itu instrumen kalau ada pengaduan-pengaduan itu. Nah, sekarang orang percaya nggak dengan whistleblowing kalau kemudian trust publik terhadap lembaga penegakan hukumnya itu bermasalah? Ini kan jadi soal besar. Itu contoh-contoh yang mesti dapat menjadi perhatian kita semua. Menarik tuh Pak. Nah, terkait dengan pencegahan tadi Pak. Tadi kan Pak Bia menyinggung tuh yang timah, terus nyinggung yang bea cukai yang saya pernah cerita. Sebetulnya kalau kita bicara 5 juta ton barang itu nikel Mas berarti tadi. Bukan timah, nikel ya Pak ya. Itu kan bea cukainya mestinya tahu Pak. Masa iya sebanyak itu nggak tahu? Makanya kan pola-pola digitalisasi harusnya dilakukan di kepabeanan. Contoh nih Pak, kalau betul-betul mau dilakukan digitalisasi, kalau emang serius itu sebagai concern, mudah connectingkan saja data di kepabeanan dengan pajak. Itu kan digitalisasi. Kalau itu dilakukan, orang sulit melakukan penyelundupan. Orang sulit untuk bisa melakukan under invoice. Tapi kenapa hal yang sesimpel itu nggak dilakukan? Jadi ketika ngomong dari pencegahan digitalisasi, ini boncos. Digitalisasinya di mana gitu loh? Itu terang-terangan gitu loh Pak. Jadi saya kemudian bertanya, ini digitalisasi cuma diomong-omongin doang berarti dong Mas? Khawatirnya begitu. Karena Menteri Investasinya ngomong, wah itu saya tidak tahu, mau diperiksa itu. Loh gimana sih? Itu kan bagian dari kewenanganmu yang harusnya kamu paham dong yang model-model kayak gituan. Tentu saja koordinasi harus dengan Menteri ESDM dan macam-macam itu. Menarik itu Pak. Dan kembali lagi Pak, kalau hal-hal begitu kemudian diperiksa dengan benar-benar,
Maka kan upayanya kan bukan hanya terkait dengan kerugian keuangan negara saja atau penerimaan negara yang tidak bisa diterima, tapi juga melindungi kepentingan industri dalam negeri. Betul. Ini bukan cuma tambangnya saja, Pak. Impornya juga banyak yang problem. Ya. Karena pasti di situ kan itu isunya kan soal smelter, Mas. Ya. Kenapa tidak boleh dibuang ke sana? Karena kita ingin menghidupkan smelter. Ya. Jadi kalau dihitung di situ, kemudian itu, waduh, bisa triliunan rupiah itu juga kerugiannya, bukan soal royalti saja. Menarik, Pak. Dan dari semua perbincangan kita tadi ini, Pak, ini yang poin penting menurut saya adalah bagaimana memastikan lembaga pemberantasan korupsi yang punya instrumen paling lengkap betul-betul diperbaiki dan dibenahi. Masa iya korupsi yang terang-terangan dibiarkan selama ini? Diberdayakan, jangan sampai dia memperdaya. Iya. Dan kalau itu dibenahi, maka apa yang dikatakan oleh Pak Luhut dan lain-lain, Bapak juga tadi banyak mengatakan, dan banyak tokoh-tokoh lain mengatakan, untuk upaya memberantas korupsi yang bisa-bisa konsisten di Indonesia, itu bisa dilakukan. Tapi kalau itu nggak dibenahi, KPK-nya rusak, justru malah seperti dipuji-puji, acara bersama seolah-olah udah nggak perlu penindakan, nggak perlu TT segala macam. Nah ini apa? Mana mungkin kita bisa mencegah korupsi dengan keteladanan korup? Mana mungkin bisa mencegah korupsi ketika yang bersangkutan sendiri justru diduga berbuat korupsi? Jadi itu problem yang serius menurut saya. Tapi kemarin tuh saya agak bingung tuh, Mas. Menko Polhukam ada di mana ya? Kok seolah-olah kemudian KPK induk sembangnya adalah Menko Investasi ya? Oh iya. Saya nggak ngerti ya. Atau mungkin pasti ada alasannya. Cuma bagi saya agak membingungkan. Dan itu nggak tahu itu termasuk kualifikasi kampungan, saya nggak ngerti juga. Pantes nggak paham, Pak, nggak ada Menko Polhukam. Menko Polhukam kan yang paham soal itu mestinya. Iya. Mestinya begitu-begitu diajak biar dia bisa diberitahu, Pak, salah Pak, yang betul ini ya dulu diperbaiki gitu barangkali. Iya. Jangan-jangan ini memang paham yang salah. Paham yang salah, iya. Menarik, Pak, diskusi kita ini, Pak. Semoga kita nanti bisa diskusi yang lain dan semoga perbincangan kita dipahami dan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih, Pak BW. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.